sebenarnya harus psikologis dulu, ibu harus berbenah ini, yang kedua baru ini, yang ketiga baru medisnya bu ya. Jadi ini yang praktisi semua harus paham, kalau satu orang ini biawin diabetes loh sampai terpotong, maka harus satu, kemudian di 2 mandiri selama 7 hari. Jadi ibu selain kaki apa yang sudah dipotong? Kaki. Allahu Akbar. Ini di sini bolong lagi. Oke. Jadi gini bu ya. Jadi ibu Salma, saya cek di ibunya ada di energinya lebih cenderung ke psikologis yang paling kuat. Psikologis ini jadi kepikiran sedih berlebihan, misalnya di sebelah kiri. Jadi kiri ini kepikiran anaknya perempuan. Betul? Ya aku nanti konsultasi nanti sembuh. Dan ibu ini solusinya saya lihat itu ibu psikologis yang begitu kuat, sedihnya berlebihan kepada anak perempuannya. Oleh sebab itu solusinya pertama itu bertobat kepada Allah dan lebih tawakal lagi. Hatinya ditata. Walaupun baca Quran, sholat dan sebagainya, kalau hatinya nggak ditata dengan baik, kurang tawakal Allah, maka penyakit akan bertumbuh. Gitu ya. Tak usah sedih karena memang semakin ibu semakin sedih, semakin kepikiran, maka pankreas dari nggak bisa memproduksi insulin, dia tambah. Oke, kalau sedihnya ke Allah Ta'ala, ya Allah, sama sadarkan diri, ya Allah hamba ini akan meninggal dan seterusnya, tidak masalah, tangisan itu akan memberi kesehatan. Tetapi kalau tangisannya karena mikirin terus anaknya, nah ini akan membuat insulin, jadi diabetesnya nggak apa, pankreas tidak bisa memproduksi insulin, diabetesnya tambah parah. Gitu ya. Yang kedua, ibu lakukan sholat taubat berturut-turut selama 7 hari ba'da isya. Jadi sholat taubat itu ya kalau untung-untung setiap hari. Taubatnya apa? Taubatnya tadi ke Allah Ta'ala karena sedih dengan takdir Allah. Jadi kan punya anak apapun bentuknya itu diputuskan Allah, keputusan Allah Ta'ala. Itu keputusan Allah yang sebenarnya kita harus ridho. Kita harus yakin bahwa itu min khairihi wa syarrihi, takdir Allah yang kita suka atau tidak suka itu keputusan Allah, harus diridhoi. Bertubi-tubi memang anaknya berhutang, anaknya ini, harus tetap ridho. Yang kedua, harus tahu tawakal lagi. Ketika kita makhluk Allah, itu sudah berusaha maksimal dan doa, karena ini merupakan takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq itu Allah kadang izinin, Allah tidak, disesuaikan dengan usaha dan doa. Kalau kita bisa maksimal, tawakal, pasrah ke Allah, sehingga tidak ada beban. Ya. Yang ketiga, ibu nanti bisa melalui ini untuk diabetesnya kita kasih rawatan apa, nutrisi. Nanti kita akan kasih sativim, lasamum, aswakof. Jadi untuk orang-orang yang diabetes, kemudian kita lihat dari tangan itu, coba lihat, bisa lihat. Nah, di sini ada diabetes, di sini sudah biru-biru. Jadi pertanda bahwa pankreasnya bermasalah. Dan itu butuh resepan, yaitu sativim, lasamum dan aswakof. Dan aswakof ini tidak boleh diminum ya, tapi dihirup ada. Oke, yang ketiga ada non medisnya juga ternyata. Jadi yang pertama sebenarnya harus psikologis dulu, ibu harus berbenah ini. Yang kedua baru ini, yang ketiga baru medisnya bu ya. Jadi ini yang praktisi semua harus paham, kalau satu orang ini biawin diabetes loh sampai terpotong, maka harus yang dikasih yang pertama psikologisnya dulu dibetulin. Ketawakalan, kepasrahan ke Allah Ta'ala harus dibentuk, dibenahi. Yang kedua non medisnya dulu. Nah, tadi saya lihat di ibu sudah dilakukan proses diagnosa dan ternyata ada unsur masuk seton. Ini di kamar beliau, nanti kita akan ya solusinya yaitu di kamar dinetralisir dengan cara diazani sampai 7 hari. Kemudian yang tempat tidurnya itu diambil, direndam, dibacakan Al-Falaq An-Nas, terus dijemur lagi ya, supaya nanti itu sering mimpi nggak enak.
tapi lehernya agak sakit gitu. Kalau sakit dah ada semuanya sini nak copot di sini. Nah, jadi yang tadi di area sini beliau ada masalah, dan ini yang non medisnya. Disterilisasi kamarnya, terus ruqyah mandiri 7 hari. Caranya ruqyah, itu siapkan kresek, baca hamdalah, sholawat. Ya Allah, jika ada penyakit hamba ini dikarenakan hamba ini terlalu berpikir sedih pada anak saya, ya Allah, hamba bertobat kepada istighfar, terus diulang, ya Allah, ganti jika di dalam jasad hamba ini ada gangguan gaib, keluarkan ya Allah, ini nama Allah itu. Nanti kalau terjadi muntah-muntah nggak masalah, tapi ini mohon maaf, ini khusus yang di sini. Jadi ibu ini kompleks ya, tapi nggak masalah. Insya Allah kata Nabi, nggak satu huruf, insya Allah nggak apa-apa, bersihin dosa. Isyadul bala al anbiya usumus salihun. Orang yang paling banyak diuji tidak hanya dipotong kakinya, tapi banyak mereka yang diganggu oleh kadang-kadang dihina, dicaci maki, kemudian itu yang paling berat itu adalah para nabi. Diranjang, kemudian membuang kotoran. Para nabi sumas salihun. Jadi orang-orang yang baik itu justru diberi uji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, nggak perlu sedih karena itu adalah proses Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada ibu bahwa ini Allah ini Tuhan di hadapan ibu. Allah ini benar-benar Tuhan. Saya kenalkan bahwa kamu kasih pada penyakit biar kembali ke Allah Ta'ala. Mengenalkan kebesaran Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saya itu mudah-mudahan nanti diberi kesempatan Allah Ta'ala dengan cara berbenah diri tadi, mudah-mudahan Allah sekaligus mengangkat dosa-dosa dan kesalahan, dan juga mengangkat penyakit, insya Allah. Ya sahabat, jadi harus psikologis dulu, non medis baru medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.